Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas soal-soal kemampuan teknis khususnya untuk materi pedagogik. Yang pertama, standar nasional pendidikan RI terdapat dalam titik-titik. Ya, ini soal pertamanya. Oke. Ada 5 pilihan jawaban peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. Kemudian yang B, peraturan pemerintah RI nomor 20 tahun 2005 ya. Kemudian peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2005, Permendiknas nomor 32 tahun 2005, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 ya. Jadi standar nasional, karena di sini soalnya adalah standar nasional pendidikan ya. Terdapat dalam jawabannya adalah peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 ya. Ini tentang standar nasional. Standar nasional pendidikan ya tentunya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 2, berikut ini yang merupakan kewajiban seorang guru dan dosen adalah titik-titik. Yang A, melaksanakan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. B, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum serta jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi, memperoleh hak kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Menurut Anda jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D ataukah yang E? Oke, kalau kita perhatikan pertanyaannya pada kewajiban ya. Sementara pada pilihan jawabannya kalau kita menengok untuk yang poin B, memperoleh, mendapatkan, memperoleh ya, dari kata kerjanya ini menandakan dia adalah hak. Jadi untuk kewajibannya adalah yang A, melaksanakan proses pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ya. Ini sebenarnya khusus ya, atau mungkin ini lebih tepatnya untuk dosen sesuai dengan undang-undang. Jadi undang-undangnya ini ada, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ya, tentang guru dan dosen tentunya ya. Ada kewajiban guru, di situ ada kewajiban dosen juga, kemudian terkait dengan keduanya. Jadi jawabannya tadi adalah yang A. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Coba ke soal nomor 3, sebuah teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip secara ilmiah. Hal tersebut merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. Oke, menurut Anda jawabannya yang mana? Yang A, conditioning, cognitive insight, connection, atau behavioristik ya. Menurut Anda yang mana jawabannya? Oke, langsung saja. Jadi teori belajar yang dia dikembangkan untuk membangun prinsip secara ilmiah ya, kata kuncinya adalah secara ilmiah di sini. Jawabannya atau merujuk pada teori belajar kognitif ya. Merujuk pada teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Jadi pada pembelajaran atau teori belajar kognitif ini yang terpenting adalah bagaimana guru itu bisa mempengaruhi peserta didiknya ya. Jadi dengan langkah-langkah secara ilmiah. Oke, langsung saja ke soal yang selanjutnya.
pada dasarnya teori belajar behavioristik lebih menekankan pada titik-titik. Menurut Anda jawabannya yang mana? Yang A, hasil belajar, B, perkembangan siswa, C, proses pembelajaran, D, kepandaian siswa, atau E, bakat siswa. Oke, jadi sekilas tentang teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan adalah perubahan tingkah laku, ya, perubahan tingkah laku, tentunya dengan adanya stimulus dan juga respon. Nah, sehingga teori belajar behavioristik ini lebih memfokuskan untuk pengembangan tingkah laku siswa, ya, pengembangan tingkah laku siswa tentunya ke arah yang lebih baik, ya, tentunya ke arah yang lebih baik. Oke, sehingga di sini menekankan pada perkembangan siswa ke arah yang lebih baik. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya berikut ini termasuk 4 ragam sumber belajar adalah A, kepala sekolah, guru, guru BK dan instruktur, B, guru, instruktur, job sheet dan peralatan praktik, guru, media pembelajaran, buku, lingkungan belajar, alat peraga, guru, buku paket pembelajaran dan LKPD atau instruktur, buku, job sheet dan peralatan praktik, ya. Oke, untuk sumber belajar, ya, ada 6 jenis sebenarnya pada sumber belajar, yaitu sumber berupa pesan atau manusia, ya, dalam hal ini mungkin guru, ya, sebagai manusia. Kemudian peralatan, ya, bisa semacam media pembelajaran, teknis, metode, atau lingkungan juga bisa. Jadi yang lebih cocok adalah jawaban yang C, yaitu guru, media, buku, ya, kemudian lingkungan belajar. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini mencakup sekurang-kurangnya, ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 22. Ada poin A, B, C, D, dan E, ya. Jadi dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP ini terdiri dari identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, kemudian ada model atau metode, ada media, kemudian sumber belajar, kemudian ada langkah pembelajaran, penilaian, dan juga kisi-kisi penilaian, ya. Jadi yang lebih tepat untuk jawaban dari kelima ini adalah jawaban yang D. Untuk yang lebih tepat jawabannya adalah bukan D, mohon maaf, yang A, ya. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Minimalnya ini, ya. Kalau yang saya tuliskan di atas ini adalah yang lengkapnya. Oke, jawabannya adalah yang A. Ke soal selanjutnya, indikator atau IPK dalam RPP ini dikembangkan berdasarkan titik-titik. A, materi pembelajaran, B, standar kompetensi, C, metode pembelajaran, D, kompetensi dasar, atau E, strategi pembelajaran. Jadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Ya, jadi ini berdasarkan yaitu kompetensi dasarnya. Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi
IPK ini sekurang-kurangnya mencakup dua, ya, yaitu tingkat kompetensi dan materi menjadi media pencapaian kompetensi. Soal selanjutnya, seorang guru dalam mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam titik-titik. Menurut Anda jawabannya yang mana? Lembar penilaian, silabus RPP atau silabus dan RPP ataukah SKL, ya. Jadi untuk mengembangkan tujuan pembelajarannya dan menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan, ya. Jawabannya yang tepat adalah RPP, ya, di mana RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar, ya. Kemudian dalam mempersiapkan agenda pembelajaran, seorang guru akan selalu terkait dengan silabus dan RPP. Baik silabus maupun RPP, keduanya merupakan acuan rencana pembelajaran. Nah, perbedaannya adalah apa, ya? Jadi silabus dengan RPP itu bedanya apa sebenarnya? Oke. Jadi pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Tapi di sini bisa kita sampaikan bahwa perbedaan antara silabus dan RPP ini terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, ya. Kalau silabus dalam satu semester, sedangkan RPP ini merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Persamaannya ada, ya, antara silabus dan RPP. RPP dapat dirancang apabila silabus telah dirancang, atau RPP sebenarnya ini adalah turunan daripada silabus. Dan juga perbedaannya adalah silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Jawabannya yang A. Oke, kita ke soal yang terakhir, ya, yang bukan merupakan landasan yuridis pendidikan di bawah ini adalah, ya, jelas UUD 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 28 Tahun 1990, dan UU Nomor 19 Tahun 2005. Yang bukan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2006, ya. Ini mengatur tentang tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, ya. Oke, jadi yang bukan adalah yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.